Subbab materi yang akan dipelajari yaitu 1. Pengertian presentasi produk. 2. Manfaat presentasi produk. 3. Cara membuat presentasi produk yang menarik. 4. Kesalahan yang harus dihindari dalam mempresentasikan produk. 5. Langkah-langkah agar presentasi produk dapat berjalan secara efektif. Yang keenam, contoh dari presentasi produk. Pengertian dari presentasi produk. Presentasi produk merupakan komunikasi dua arah untuk menjelaskan serta memberikan suatu informasi mengenai hal-hal penting dalam suatu produk atau layanan jasa yang dijual atau dimiliki oleh seorang produsen, agar calon konsumen tertarik untuk menggunakan dan membeli produk jasa yang ditawarkan. Manfaat presentasi. 1. Sebagai bahan paparan suatu pokok bahasan inti. 2. Media pembantu untuk penjabaran dari materi pelajaran sekolah atau suatu proyek kerja. 3. Kesan lebih eksklusif karena melibatkan alat presentasi atau profesional. 4. Audiens biasanya akan lebih jelas jika disertai dengan media gambar dari presentasi itu sendiri. 5. Memupuk mental yang ada dalam diri si pembawa materi presentasi. Cara membuat presentasi produk yang menarik. Cara membuat presentasi produk yang menarik. Berikut adalah beberapa cara yang dapat digunakan untuk membuat presentasi produk yang menarik. Pertama, membuat materi presentasi yang baik. Pada saat persiapan pembuatan materi, pilihlah materi yang baik atau sesuai dengan produk yang kita tawarkan kepada calon konsumen. Pemilihan materi pendukung merupakan hal yang paling penting untuk difikirkan, yaitu dengan cara mencari materi yang baru dan unik agar calon konsumen semakin tertarik dan percaya untuk menggunakan atau membeli produk yang kita tawarkan. Menyampaikan data atau fakta yang jelas dalam materi presentasi yang dipaparkan. Kedua, membuat perhatian. Setelah mempersiapkan materi yang baik, maka yang menjadi penentuan keberhasilan adalah cara kita membawakan materi yang sudah disiapkan. Dengan memikirkan bagaimana cara membuat pembukaan presentasi yang menarik, nantinya membuat calon konsumen merasa penasaran. Ketiga, menggunakan ilustrasi pada saat presentasi. The Sales Advantage menjelaskan bahwa calon konsumen akan merasa lebih tertarik ketika kita sebagai sales mempresentasikan penjualan dengan menggunakan ilustrasi yang menarik, dengan memaparkan mengenai kegunaan dari produk atau jasa yang ditawarkan. Keempat, menggunakan testimoni. Setelah kita mendemonstrasikan produk atau jasa yang ditawarkan, maka cara selanjutnya untuk membuat konsumen menjadi lebih tertarik dengan menggunakan testimoni dari mereka yang sudah menggunakan. Hal ini akan membuat calon konsumen menjadi lebih tertarik dan percaya akan pemaparan kita mengenai produk tersebut. Jika kita sudah menunjukkan testimoni, selanjutnya kita dapat menambahkan satu atau beberapa keistimewaan dari produk tersebut dibanding produk sejenis di pasaran. Teknik ini efektif karena nantinya calon konsumen akan melihat keunikan dari produk yang kita tawarkan. Kelima, closing statement. Tutuplah presentasi dengan kalimat ajakan. Jika kita sudah menjelaskan dari awal hingga pertengahan dengan susunan yang baik, namun di bagian akhir gagal, hal itu sama dengan gagal menjual. Closing ini menjadi suatu kunci yang akan selalu diingat di benak calon konsumen. Kadangkala closing ini yang akan menjadi penentuan apakah mereka jadi membeli atau menggunakan produk yang kita tawarkan. Keenam, follow up. Tidak semua calon konsumen langsung mengambil keputusan saat itu juga. Oleh karena itu, kita sebagai seorang sales wajib untuk melakukan follow up kepada konsumen atas suatu usaha terakhir. Isi dari follow up bisa juga dengan memberikan informasi mengenai benefit, penjelasan lebih lanjut mengenai produk yang kita tawarkan. Kemudian kesalahan yang harus dihindari dalam mempresentasikan produk. Kesalahan-kesalahan yang harus dihindari dalam mempresentasikan produk yaitu: yang pertama, salah dalam menyebutkan nama konsumen.
Yang kedua, tidak melakukan pelatihan presentasi terlebih dahulu. Yang ketiga, hanya membaca saja. Yang keempat, informasi yang tidak relevan. Yang kelima, terlalu banyak bicara. Yang keenam, tidak adanya tap call to action. Langkah-langkah agar presentasi dapat berjalan secara efektif. Presentasi efektif adalah presentasi yang dilakukan secara singkat tetapi padat materi. Apa yang telah disampaikan oleh presentator mampu diterima dan dipahami dengan baik oleh audiens. Berikut adalah langkah-langkah agar presentasi dapat berjalan secara efektif. 1. Percaya diri. Dalam menyampaikan sebuah materi, hendaknya si presentator menampilkan semangat dan keyakinan atas penguasaan materi kepada audiens. Karena percuma saja jika materi yang akan disampaikan bagus, tetapi disampaikan dengan penuh keraguan-raguan. 2. To the point. Ketika sedang melakukan presentasi, presentator diharapkan tidak bertele-tele dalam menyampaikan materi. Hendaknya materi yang disampaikan singkat tetapi jelas bagi audiens. 3. Santai. Kadang ada beberapa orang yang menyampaikan materi presentasi dengan duduk saja. Hal ini membuat audiens merasa tidak dekat dengan presentator. Baiknya presentator sambil berdiri dan sesekali mendekat ke audiens agar proses presentasi tidak terkesan kaku. 4. Lebih profesional. Lebih profesional yang dimaksud dalam hal ini adalah ketika seorang itu menjadi presentator, hendaknya lebih bisa bersikap profesional. Seperti contoh kecil, ia dapat datang ke dalam kelas sebelum audiens datang. Selain itu, profesional juga dapat ditunjukkan melalui sesi tanya-jawab. Jika ada audiens yang bertanya, maka jawablah pertanyaan tersebut dengan jawaban yang sesuai. 5. Membuat PowerPoint yang unik. Manfaat PowerPoint dalam presentasi membantu kita dalam mengingat apa yang akan disampaikan. Selain itu, tampilan PowerPoint yang menarik juga mampu menarik perhatian audiens untuk mengikuti jalannya presentasi. Yang keenam, mempersiapkan jauh-jauh hari. Mengantisipasi sistem kebut semalam, baiknya materi yang akan dibawakan dipersiapkan jauh dari deadline, agar tidak gugup dan bisa belajar terlebih dahulu materi yang akan dibawakan. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, melakukan simulasi presentasi. Jika Anda orang yang canggung berbicara depan umum, cara yang dapat dilakukan adalah latihan presentasi dengan mengajak teman kos untuk menjadi audiens dan meminta memberi penilaian terhadap penampilanmu juga. Contoh presentasi produk. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang produk Pocari Sweat ini. Pocari Sweat memiliki tagline Go Sweet, Go Ion. Kemudian di slide berikutnya bisa kita lihat Pocari Sweat merupakan salah satu minuman ringan dan minuman olahraga atau minuman isotonik yang populer di Jepang. Minuman ini pertama kali dijual pada tahun 1950 di Jepang dan sekarang dijual di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Pocari Sweat ini diproduksi oleh PT Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd. Mengapa harus Pocari Sweat? Pertama, karena Pocari Sweat mengandung ion yang mencegah dehidrasi. Kedua, Pocari Sweat mempunyai komposisi yang mirip dengan cairan tubuh sehingga lebih mudah untuk diserap. Yang ketiga, ion dalam Pocari Sweat juga dapat mengikat cairan tubuh bertahan lebih lama sehingga cairan disimpan lebih lama dan membuat Anda tidak cepat merasa haus. Kemudian, Pocari Sweat dapat membantu mencegah dehidrasi pada pasien DPD sehingga proses pematangan trombosit dapat berjalan sesuai dengan waktunya. Yang kelima, Pocari Sweat juga membantu menjaga kecukupan cairan dan ion tubuh selama berpuasa. Kemudian di slide ini bisa kita lihat tentang produk-produk Pocari Sweat. Produk-produk Pocari Sweat itu ada 5 macam. Yang pertama ada Pocari Sweat Sachet,
Ini berbentuk saset, beratnya sekitar 13 gram. Kemudian ada Pocari Sweat can atau kaleng, memiliki volume 330 ml. Kemudian ada Pocari Sweat Ion Supply Drink 350 ml, 500 ml, dan 2000 ml. Kemudian di slide ini bisa kita lihat tentang komposisi Pocari Sweat. Ada air, gula, asam sitrat, natrium klorida, kalium klorida, kalsium laktat, magnesium karbonat, dan juga perasa. Bahan yang digunakan ini aman ya. Sekarang itu ada berita mengenai penggunaan bahan tambahan pada makanan marak diperbincangkan di masyarakat. Tapi kita jangan terlalu takut dan khawatir dulu dengan bahan tambahan tersebut, karena penggunaan dan aspek keamanannya sudah diatur oleh lembaga terkait, seperti Badan Pengawasan Obat dan Makanan, berdasarkan SNI tentang bahan tambahan pangan. Beberapa bahan tambahan pangan yang diizinkan, penggunaannya adalah pengatur keasaman, pemanis buatan, pengawet, antioksidan, pewarna, dan yang lainnya. Tidak perlu khawatir akan keamanan Pocari Sweat, karena komposisi Pocari Sweat dibuat berdasarkan penelitian ilmiah Otsuka Pharmaceutical Jepang. Bahan-bahan yang terkandung di dalam Pocari Sweat ini adalah elektrolit yang justru dibutuhkan tubuh karena memiliki fungsi penting bagi tubuh. Misalnya saja kandungan natrium dalam Pocari Sweat. Natrium itu merupakan kation terpenting dalam tubuh dan berfungsi untuk mempertahankan tekanan osmotik tubuh dan memelihara cairan ekstraseluler dan keadaan konstan. Sementara kalium atau bahan yang terkandung dalam Pocari Sweat merupakan elektrolit terpenting di dalam cairan intraseluler dan memiliki peran penting dalam syaraf dan perangsangan otot serta penghantaran impuls listrik. Nah, selain komposisinya mirip dengan cairan tubuh, bahan-bahan yang terkandung di dalam Pocari Sweat itu berada dalam batas aman dan sesuai dengan kebutuhan tubuh sehari-hari. Misalnya kebutuhan natrium dalam sehari sebesar 2300 mg, sedangkan kandungan natrium dalam Pocari Sweat sebesar 45 gram atau 100 ml. Karena Pocari Sweat dibuat berdasarkan penelitian ilmiah dan bahan-bahan yang terkandung di dalam Pocari Sweat terukur. Pocari Sweat tidak hanya baik bagi tubuh, tapi juga aman dikonsumsi sehari-hari. Kemudian ini ada testimoni pelanggan mengenai Pocari Sweat. Pertama di sini ada Helena Peterson. Pocari Sweat, minuman pengembali ion ter the best. Ini favorit banget sih. Ada kemasan botol kecil dan besar juga. Ya, kemudian yang kedua ada John Doe. Minuman isotonik yang rasanya enak banget. Pocari Sweat cocok untuk orang-orang yang memiliki aktivitas tinggi. Benar ya, Pocari Sweat itu merupakan minuman isotonik untuk aktivitas-aktivitas seperti olahraga dan lain-lain. Kemudian untuk terakhir, yuk kita minum Pocari Sweat. Ya, Pocari Sweat tadi aman loh dari bahan-bahan yang berbahaya. Selain itu, bahan-bahannya itu berada dalam batas keamanan yang normal bagi tubuh manusia. Selain itu, Pocari Sweat juga ada beberapa manfaat. Kemudian ada testimoni pelanggan yang mengatakan bahwa Pocari Sweat itu best banget sih. Kemudian Pocari Sweat juga berguna bagi orang-orang yang memiliki aktivitas tinggi.